Bayangkan 2 tahun itu dia nggak kenal kalau saya papanya. Tiba-tiba bangun pagi-pagi begini, wah om siapa ini tidur di sini? Gitu ya, jadi wah itu saya berasa sangat bersalah. Kamu kan tidak punya figur bapak. Bagaimana kamu bisa memimpin jemaat sementara kamu itu seperti orang tua buat jemaat? Waktu itu saya sempat, iya ya, kenapa saya nggak kepikir seperti itu? Iya, setelah beberapa menit jeda seperti itu, terus Pendeta Harlem bilang begini, tapi saya percaya, kamu mungkin tidak punya figur Bapa secara fisik, tapi kamu punya Bapa yang di sorga. Welcome to our podcast, Sit In Podcast. Halo semuanya, namaku Mei yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk podcast kali ini dan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya luar biasa karena ini jauh dari kota sana datang untuk podcast kali ini dan berbagi kehidupan mereka yang pastinya sangat menginspirasi. Siapakah dia? Tunggu dulu, aku mau ingetin kalau kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube GKDI Official dan juga sosial media lainnya seperti YouTube, Twitter, Instagram, semuanya di sini nih, di bawah ini kalian bisa lihat under the name of GKDI Official biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik termasuk podcast-podcast yang menginspirasi lainnya. Nah, sebelum kita sambut narasumber yang luar biasa ini, aku mau teaser sedikit ya. Jadi narasumber kita hari ini adalah pasangan mantan perawat dan pegawai negeri sipil. Wow. Nah, sang suami ini mengenyam pendidikan S1 keperawatan, S2 manajemen kesehatan, dan juga S3 dalam bidang misiologi. Mungkin kalau ada kesempatan bisa S4, S5, S6 semuanya diambil ya. Nah, sedangkan istrinya ini S1 keperawatan, S2 manajemen kesehatan. Jadi keduanya ini sama-sama bergerak di bidang kesehatan dan melepaskan pekerjaannya yang sudah PNS ketika mereka memutuskan untuk melayani secara full time atau menjadi pendeta sejak tahun 2016. Amazing. Ya, dan awalnya mereka ini dipercaya untuk memimpin merit di ministry Jemaat Manado. Kemudian sekitar 10 bulan kemudian mereka dipercaya untuk memimpin Jemaat GKDI di Kota Bitung sampai saat ini. Penasaran siapakah beliau narasumber yang luar biasa ini? Langsung aja kita sambut Bapak Pendeta Armando dan Ibu Pendeta JD. Lambaikan tangan ke kamera, ya, fans-fansnya menunggu di luar sana. Oke, boleh dong kabarnya gimana nih Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang luar biasa cantik dan ganteng hari ini? Baik? Amin, baik. Sehat? Ya, sehat ya. Aku you, kayaknya bisa panggilnya abang dan kakak ya, karena kita nih pelayannya di jemaat yang sama, jadi lebih akrab ya. Jadi puji Tuhan sehat ya. Terima kasih loh. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat mereka berdua udah datang jauh, datang di podcast kali ini dan berbagi. Ya, nah. Ini kan tadi aku udah teaser nih sedikit-sedikit. Boleh dong misalnya abang dan kakak cerita siapa sih, background apa sih, berasal dari manakah kalian ini ke teman-teman yang baru ketemu abang dan kakak hari ini. Iya, terima kasih ya Mei ya. Senang bisa ada di sini. Nah, nama ya tadi sudah diperkenalkan ya, nama Armando. Jadi asal saya ini sebenarnya dari Maluku Utara. Tepatnya itu ada di wilayah Obi ya. Mungkin kalau pernah dengar Obi ya, Batu Obi, Batu Bacan ya, dari sanalah saya. Nah, saya memang latar belakang pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil. Di dalam bidang kesehatan ya, perawat dalam hal ini. Dan sebenarnya saya ini adalah tidak punya figur bapak.
bapak saya sebenarnya orang Filipina ya. Tapi sampai umur sekarang saya nggak pernah lihat bapak saya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan tidak ada figur bapak ya. Jadi saya benar-benar mau membuktikan bahwa saya ini bisa ya dengan melalui pendidikan ini, pendidikan itu. Sebenarnya itu supaya ya mendapatkan pengakuan saja ya. Jadi kemudian saya punya Bapak Sambung ya. Bapak Sambung ini adalah seorang guru dan juga punya latar belakang petinju ya. Jadi memang sedikit sedikit berbeda nilai yang saya terima ya, karena papa saya tuh punya didikan yang sangat keras, sangat strong ya. Jadi sampai-sampai saya tuh tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar ya. Jadi apa saja yang saya kerjakan bisa aja salah. Itu yang membuat saya bingung, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang membuat susah untuk bisa berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin itu ya. Thank you. Wow, terima kasih Abang sudah sharing. Ini berarti bisa dilihat nih Abang punya kehidupan yang sangat tough ya, sangat keras. Iya, betul. Oke. Nah, kalau kakak boleh dong share sedikit. Oke. Saya ya Jenny, dilahirkan dari keluarga yang mama over controlling, sangat mengatur segala sesuatu dalam rumah tangga ya. Kalau mama tidak turun tangan, istilahnya nggak beres lah. Jadi saya sebagai anak sulung punya adik satu, perempuan juga, tapi ada adik laki lagi yang diadopt sama orang tua. Jadi kita ada bertiga. Dengan background itu yang saya merasa sangat luar biasa bagaimana di awal kita mulai mengenal Tuhan, kita mengalami pernikahan yang tidak mudah. Jadi tahun ini mau memasuki usia pernikahan ke-23. Tapi 5-10 tahun di awal seperti neraka di bumi. Aduh. Pernikahan kita yang kacau balau, itu sangat tidak mudah. Dan anak kita yang kita punya satu anak yang sekarang udah 22 tahun, perempuan, dia yang mengalami banyak dampak buruk karena pernikahan kita yang tidak sehat, yang kalau mau dibilang bercerai 10 kali kayaknya kurang deh. Waduh. Intinya sangat parah. Dan kita pernah long distance, berpisah di tahun kita menikah baru tahun kedua. Dan suami harus pergi dulu bekerja di kampung halamannya karena berharap sebelum diangkat jadi pegawai negeri, dia bekerja di sana untuk mendapatkan lebih banyak finansial, tapi ternyata korbannya adalah pernikahan dan parenting kita. Sementara saya tetap berada di Manado sebagai perawat karena lebih dulu diangkat jadi pegawai negeri di salah satu rumah sakit negeri lah, rumah sakit rujukan di Manado. Dan itu yang akhirnya membuat kita sangat-sangat parah di awal-awal pernikahan kita. Tapi Tuhan baik, mempertemukan kita dengan satu komunitas yang akhirnya sangat membantu pernikahan kita sehingga hari ini boleh ada sampai hari ini. Wow, kita berikan tepuk tangan guys. Boleh. Hari ini pokoknya setiap kali abang dan kakak ngomong kita tepuk tangan gitu biar apa seru ya. Wah enggak, tapi aku sangat-sangat terharu ya mendengar bagaimana dengan segala background yang abang dan kakak miliki, nggak hanya sekedar edukasi ya, tapi dengan apa yang kalian miliki tadi ya, dari masalah pernikahan, terus juga parenting dan financial dan lain-lain, itu yang membuat kalian akhirnya bisa melayani. Itu menurut aku itu sangat menginspirasi ya. Tapi nanti itu aku pengen tahu ya, tapi aku sebenarnya sekarang penasaran nih. Bagaimana dulu abang dan kakak bertemu? Coba dong ceritain sedikit. Pasti ini kan di luar sana pasti kepo nih. Gimana kakak dan abang tuh bisa jatuh cinta? Iya, terima kasih ya. Kalau cerita tentang masa itu ya lumayan lucu sih, karena saya ini kan orang yang lumayan kaku ya, lumayan kaku dan
ya ada insecure-nya gitu. Oh, gitu. Jadi waktu kita kan sebenarnya sama-sama ya, kita kuliah sama-sama, Ya. satu kampus, satu kelas lagi ya. Jadi sebenarnya kita sudah sering ketemu gitu, jalan bareng. Dan iya, tadinya sih sebenarnya saya ini kan punya latar belakang lumayan keras Iya. ya, dan ya boleh dikatakan banyak buat kesalahan ya, kejahatan di mana-mana gitu ya. Wah. Jadi untuk bisa nembak dia itu saya nggak tahu mau mulainya bagaimana gitu Nah, ya. itu nembak kejahatan apa bukan tuh nembaknya? Suka-sukaan mau utarakan rasa suka itu nggak tahu gimana ya. Wah. Masa kampus, karena ya memang saya lebih orientasi hidup kan lebih kepada apa ya, pergaulan yang jahat seperti itu ya. Dan akhirnya ya saya memberanikan diri untuk bisa coba mengungkapkan perasaan itu ya. Ya. Dan wah, saya pikir saya ini kan boleh dikatakan jahat gitu ya. Nah, bisa nggak dia bisa menerima yang latar belakang seperti itu? Ya, mungkin ada ini ya, ada bisa tambahkan. Nah, nanti dikonfirmasi tuh, Kak. Iya, ceritanya. Yang lucunya adalah saya karena dibesarkan dari keluarga yang dalam tanda kutip cukup baik-baik saja, rohani, Ya, ya. rajin ke gereja. Jadi tampilan luar itu anak manis, baik-baik. Jadi waktu lihat brutalnya si Nyong Ambon ini, si Nyong Maluku ini, aduh kayak berasa bagaimana ini kok nakal sekali dia. Di kampus kan, sekampus troublemaker yang pokoknya istilahnya suka berkelahi. Nggak boleh ada yang nantang, pasti langsung dicotos. Nah, jadi termotivasilah untuk bagaimana supaya saya bisa membantu dia jadi lurus. Wah, dengan ini kesombongan the real yang helper merasa dengan merasa bahwa saya cukup rohani dan bisa membawa dia masuk gereja, rajin ibadah dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Cuman jadi di awal ketemu betul kita di kampus, tapi belum yang langsung kuc hutai kayak gitu, yang langsung saya jatuh cinta kayak mana. Cuma termotivasi untuk kalau mungkin saya pacaran sama dia, siapa tahu dia mau ikut-ikut saya ke gereja, jadi dia tidak troublemaker. Wah. Di kampus seperti itu. Tapi ternyata motivasi yang salah, malah saya yang terjerumus kepada istilahnya kita jadi pacarannya tidak dengan aturan yang benar. Nah, jadi intinya kita ketemu di kampus itu lumayan putus sambung, akhirnya kita memutuskan setelah selesai kuliah. Kita kerja dulu sebelum dua-dua diangkat jadi pegawai negeri. Kita udah menikah dan punya anak satu tadi. Tapi nanti tahun kemarin ya kita punya anak adopsi satu. Jadi ketemunya memang betul di kampus. Pacaran mungkin kurang lebih 6 tahun, putus sambung karena selain troublemaker juga saya tidak tahu kegantengannya di mana, tapi banyak yang ngikut-ngikut dari belakang. Maksudnya gimana nih, kegantengannya di mana, Kak? Seperti itulah intinya. Masalah perpacaran dulu itu juga penuh masalah, tapi akhirnya mau juga menikah begitu. Jadi ya gitu deh. Berarti memang dari awal udah tahu sebenarnya banyak problem-problem gitu ya waktu pacaran itu. Tapi yang memantapkan kakak dan abang mau menikah tuh apa tuh kira-kira? Kayak udah hajar aja gitu. Itu gimana tuh? Ya udah deh, apa karena ya udah nggak mau cari yang lain, udah terlalu cinta sama kakak Jenny, aku udah terlalu cinta sama kakak Armando, abang Armando ini gitu. Oh ya, oke. Thank you, Mei. Memang saya kan orang yang tidak berani tampil, terus ngomong juga insecure, lebih banyak menarik diri ya. Itu karena memang pola asuh orang tuanya begitu. Saya berasa dan itu kebawa. Jadi saya mau mencari pasangan itu yang bisa aktif ya, yang bisa juga menonjol, dominan ya.
Jadi saya pikir wah ini bagus nih. Oh. Ya saya suka yang This seperti is ini the nih. girl gitu ya. Belum Nanti tahu. setelah itu juga nanti ada ceritanya ya. Oh, menarik. Ya. Pemirsa ditunggu. Jadi ternyata wah nanti setelah itu. Tapi awalnya yang membuat saya saya berasa yang saya butuh seperti ini, yang bisa membantu, menolong dan memperlengkapi saya. Waduh, luar biasa sekali loh. Dan itulah yang meluluhkan Kak Jenny ya. Atau ada pesan-pesan sponsor lainnya? Mungkin kalau dari sisi sayanya, yang tadi awalnya tidak kuc-kuc tai itu, tidak yang benar-benar jatuh cinta, tapi seiring waktu karena sering udah sekian lama lah ya kita, ya udah memutuskan menikahlah kita. Seperti itu. Wow. Jadi ya kalau Mei bilang tidak ada yang lain di dunia saya, mungkin iya. Wow, Kayak sampai saat seperti ini ya itu. Kak. Luar biasa. Duh, berarti sekarang masih kuc-kuc hotahe dong? 23 tahun pernikahan. 23 tahun pernikahan. Luar biasa. Nah, itu kan tadi background kenapa bisa saling jatuh cinta, saling memilih ini adalah pasangan yang saya mau, saya kejar ya. Nah, waktu pernikahan pasti kan berbeda. Iya. Ya, tadi Abang sama Kakak udah mention bahwa 5 sampai 10 tahun pernikahan Di awal ya, awal, itu sangat bergumul. Nah, mungkin boleh dong bisa gak di-sharing cerita-cerita sedikit awal-awal pernikahan tuh seperti neraka apa sih Kak? Tadi kan Kakak bilang seperti neraka ya. Seperti apa tuh? Iya, saya berasa gini, karena waktu setelah kita menikah, kita punya anak umur 8 bulan ya, gitu ya. Setelah 8 bulan itu saya kembali ke daerah saya, ke Maluku Utara. Nah, disitulah saya istilahnya berkelana kesana kemari, kerja apa semua, akhirnya diangkatlah pegawai di sana. Jadi di masa kurang lebih 5 tahun itu yang dibayangkan Jane tadi bahwa itu seperti neraka. Karena saya punya kehidupan yang sangat bebas, melakukan banyak kesalahan dan juga sampai di tingkat yang paling parah sebenarnya hidup saya. Dan saya berasa disitulah titik di mana pernikahan saya hancur. Ya, yang saya sangat bergumul adalah dia tidak bisa percaya saya lagi. Kepercayaan kepada saya itu hilang. Jadi apapun yang saya lakukan, saya buktikan ini, dia nggak bisa percaya saya lagi. Nah, itu juga pergumulan bagi saya. Makanya itu juga yang mendorong saya untuk bisa mau memperbaiki kembali. Wow. Seperti itu sih. Di masa-masa yang terasa seperti hopeless ya, tidak ada harapan. Apa tuh Bang, boleh nggak sharing sedikit yang kira-kira ini titik di mana, waduh, sadar gitu. Setelah dari semua kenakalan-kenakalan yang Abang lakukan gitu kan, akhirnya kayak oke, kayaknya saya harus bertobat. Betul. Nah, itu saat apa tuh? Iya, dorongan pertama itu adalah saya tahu ini kejahatan sudah terlalu besar gitu. Bagi saya ini tidak ada pengampunan lagi nih, nggak bisa lagi buat. Dan akhirnya muncul satu perasaan takut. Itu pertama. Kedua, saya berpikir bahwa ini keluarga saya pasti hancur. Waktu itu saya pikir, waduh kalau dia nggak percaya lagi, wah gimana nih anak saya nanti. Jadi waktu itu saya sangat bergumul dan saya mau supaya saya kembali ke Manado dan bisa memperbaiki kembali hubungan ya dengan istri dan anak ya. Dan waktu itu juga lumayan berat karena saya tinggalin 8 bulan itu. Setelah balik ya, paling jelas itu anak umur 2 tahun. Bayangkan 2 tahun itu dia nggak kenal kalau saya papanya. Tiba-tiba bangun pagi-pagi begini, wah om siapa ini tidur di sini, gitu ya. Jadi wah itu saya berasa sangat bersalah. Ya sehingga kita rekonsiliasi di situ, bantu anak saya sampai anak saya satu waktu saya spend time dengan anak saya masih ingat itu jam 2 sampai jam 3 subuh. Wow. Saya bilang Yuni, kebetulan nama anak saya ini Yuni sayang papa nggak? Dia bilang nggak. Terus sayang siapa? Deka dengan siapa? Sama opa.
Wah, di situ saya menangis, dia juga menangis. Nah, mamanya waktu itu udah tidur ya, dan saya sangat merasa bersalah, saya hancur, saya bilang Tuhan ampuni saya. Wow. Nah, jadi saya berjanji waktu itu apa saja saya lakukan untuk keluarga saya ini, termasuk anak saya. Akhirnya apapun permintaannya saya penuhi karena waktu itu ya saya dari dunia kerja, oke lah kalau tuntutan-tuntutan yang hanya bisa membuat kita bisa dekat kembali, oke. Nah, di satu sisi istri bilang, jangan kamu kasih manja begitu ya. Jadi kita cekcok di situ lagi. Wah, ini juga salah, bahaya ini. Mau perbaiki bagaimana nih kalau seperti itu ya. Jadi ceritanya seperti itu, tapi akhirnya kita bisa diskusi lagi. Kita ambil jalan yang terbaik bagaimana supaya tujuannya supaya keluarga kita ini bisa jadi utuh kembali. Wow, tepuk tangan lagi guys. Ini menurut aku ini momen yang luar biasa ya, dimana Tuhan melembutkan hati seorang tidak hanya suami tapi ayah untuk memperjuangkan keluarganya kembali. Ya, nah kalau dari Kak J ini mungkin aku pengen tahu nih kan, tadi dari point of view seorang laki-laki, pengen tahu kalau point of view seorang istri atau wanita. Nah itu pernikahan awal-awal tuh seperti apa Kak yang membuat Kakak merasa ini? Ya itulah tadi ya. Iya, yang tadi saya sempat mention bahwa seperti neraka di bumi, padahal belum pernah merasakan neraka yang beneran seperti apa. Betul, pernikahan awal kita hancur-hancuran. Jadi karena long distance itu, akhirnya kalau ketemu yang ada berantem. Tadi dia sempat bilang kalau dia tipe yang kalau beradu mulut tuh nggak kuat beradu mulut ya. Sementara dia bilang kan aktif tapi lebih ke cerewet, lebih ke ngatur semua. Jadi dia juga nggak tahan. Nah karena nggak tahan berdebat, kita jotos-jotosan. Jadi untuk meredam mulut saya yang cerewet, dia bisa tus ke sana kemari, suka mukul lah ya istilahnya. Tapi dia tahu tempat-tempat memukul yang tidak kelihatan sama orang luar. Jadi nggak ada lebam-lebam di wajah, nggak tempel yang sana sini, enggak. Jadi bagian-bagian tubuh yang karena dia juga dibesarkan dengan keras, karate juga, tahu bela diri, jadi ya sekop sana sini, ya tendangan maut sana sini kayak gitulah. Ini jadi maaf Kak, ini merah-merah bukan karena ya? Karena tadi saya bilang dia bagian wajah tidak disentuh. Tidak disentuh ya, berarti ini jadi, make up ya. Di paha, ditendang. Jadi yang sakit bagian dalam yang tertutup baju. Jadi orang luar kok saya pergi kerja nggak kentara kalau selain mata yang benar-benar bengkak sebab karena nangis, udah sakit hati, sakit badan pula. Itu pernikahan kita di awal yang dia udah mau hancur. Tadi saya sempat bilang saya pengen bercerai 10 kali kurang. Aduh mau pisah aja, cuma ingat anak bagaimana kayak gitu kan. Dan itulah Tuhan baik. Akhirnya suami juga mau kembali memperbaiki. Saya lebih ke yang mungkin kalau bilang di awal memilih menikah karena memang sudah mencintai, tapi rasa cinta bisa hilang karena rasa sakit yang dengan berbagai kejahatan, bukan cuma di luar tapi juga di dalam keluarga. Dan saya tahu anak kita itu tidak mendapatkan contohan yang baik, entah figur papa maupun figur mama yang baik ya. Jadi ada ketakutan itu sehingga ketika dia juga punya niat untuk kita mau memperbaiki, saya pun mau untuk memperbaiki. Nah, yang bersyukurnya ya seperti mungkin kita sempat mention juga, ketemu sama satu komunitas yang sangat membantu pernikahan kami. Nanti ya ada ceritanya. Momen saat Kakak menerima permintaan maaf dari abang, ya itu kan pasti satu hal yang itu sakitnya kan luar biasa ya Kak ya. Aku juga berasal dari keluarga yang dysfunctional, di mana juga mengalami kekerasan dan kekerasan fisik. Untuk mengampuni tuh sangat susah. Betul. Mengampuni keluarga tuh menurut aku itu salah satu part pertobatan yang sangat susah. Nah waktu abang bisa melakukan pertobatannya, berubah, meminta maaf, itu susah nggak buat Kakak? Susah. Tadi sempat di-mention. Untuk percaya bahwa dia bisa berubah juga udah susah kan. Jadi kayak udah masih bisa nggak diperbaiki. Dia masih bisa berubah nggak? Itu sih pertanyaan-pertanyaan di pikiran, di otak, dan rasa yang
rasa sakit yang betul tidak mudah untuk mengobati itu. Tapi sekali lagi hanya kembali kepada bagaimana Tuhan memulihkan dan menyembuhkan itu. Tapi juga besar kerinduan saya untuk bagaimana anak saya juga tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Pengen nangis sih kalau kalau bagian yang itu. Nahan dulu. Jadi itu yang memotivasi paling besar untuk saya mau deh mengampuni, saya mau memperbaiki. Pertama karena saya tahu anak saya butuh itu. Saya juga maulah kita memperbaiki pernikahan kita supaya anak kita tidak mengalami seperti apa yang kita alami. Amin. Wah, thank you ya Kak. Thank you, Abang juga sudah sangat vulnerable, sharing perasaan yang tidak mudah. Ya, perasaan sakit itu sepertinya kalau mau menceritakan itu kan sebenarnya sakit banget ya. Mengingat-ingat itu sebenarnya sakit banget. Betul. Tapi aku rasa apa yang Abang Kakak lalui ini bisa jadi pelajaran banget buat banyak penonton-penonton atau pemirsa-pemirsa di luar sana. Bagaimana Tuhan itu selalu memberikan kesempatan. Betul. Dan waktu kita mendapatkan kesempatan itu, thank God-nya Abang gunakan dengan luar biasa, dengan baik, sehingga ini juga bisa diperbaiki lagi. Nah, pengen tahu nih Kak, waktu dibantunya, ini tadi kan dibilang ya, di balik itu semua ada komunitas yang membantu. Betul. Nah, itu seperti apa tuh Kak? Dibantunya dari sisi pernikahannya yang tiba-tiba Abang dibimbing kah, diajarin kah, atau apa? Gimana tuh? Iya, kalau dari saya sih sebenarnya tidak tahu bagaimana sebenarnya memimpin keluarga ya, karena ya itu karena tidak ada figur itu kan. Jadi memang natural jalan begitu. Jadi saya bingung waktu itu mau perbaikinya mulai dari mana. Jadi saya ingat saya harus butuh komunitas, saya harus butuh pembimbingan, dan juga ada grup atau ada komunitas yang bisa menerima saya, bisa membantu saya, dan saya mau keluar dari masalah saya sebenarnya, yang sesuai dengan tentunya yang Tuhan mau. Dan itu adalah doa saya sampai benar-benar Tuhan jawab itu, dan saya dapat benar-benar orang yang bisa membantu saya, mengasihi kami, dan benar-benar membantu terutama pernikahan kami ya, karena saya susah mengungkapkan perasaan-perasaan itu ya. Susah bicara feeling itu sangat susah. Kayak I love you Jamie. Aduh, itu kayak itu susah ya? Iya, saya itu bahkan waktu saya dapat pembimbingan itu, saya juga diarahkan seperti itu. Bayangkan ya, saya nggak bisa ngomong, terus saya harus niru, niru orang, simulasi orang yang nuntun saya itu, dia bilang oke, ikut saya ya, I love you. Baru saya ikut. Bayangkan susahnya saya mengungkapkan perasaan itu. Dan sejak itu saya mulai menemukan, oh iya harusnya seperti ini saya memperlakukan ya. Dari situlah saya belajar seorang yang kaku ini, yang insecure ini, dan semua daftar-daftar yang jahat-jahat itu. Nah, inilah yang cara saya harus berubah, terus keluar dari sana. Jadi memang seperti itu. Wow, sangat luar biasa. Nah, aku pengen challenge nih. Challenge dulu ya. Coba Abang bisa bilang nggak I love you Janie? Coba biar pemirsa nih tahu kalau dia panggil Hani. Hani, oke, I love you Hani. Biar pemirsa tahu ini pertobatannya nggak kaleng-kaleng, ya kan? Iya. Coba. Thank you. I love you Hani. Tangan dong. Kalau seperti ini saya bisa ketawa. Iya. Saya sudah bisa ketawa ini. Wah, ini kalau saya ngomong begini tuh bisa marah tuh beberapa tahun yang lalu. Iya. Ini berarti membuktikan kalau perjuangan pertobatannya Abang ini membuahkan hasil loh. Tadinya nggak bisa ketawa loh, sekarang udah bisa ketawa, udah I love you honey. Ya kan. Nah, kalau itu kan dari tadi sisinya Abang ya. Nah, kalau misalnya Kakak seperti apa waktu pernikahan dibantu itu tuh? Di area apakah yang paling banyak digerus gitu ya ceritanya?
Yang paling saya disadarkan karena merasa bahwa saya korban kan. Ya. Saya benar, saya istri yang baik, jadi saya korban dari suami yang jahat. Tanpa saya sadari bahwa di balik apa yang suami menjadi seperti itu ada partnya saya yang tidak menjadi istri yang seperti Alkitab bilang lah ya, yang harus hormat, patuh, ya menghargailah suami. Saya tidak mengerti dan saya tidak menyadari itu. Jadi dengan semua kejahatan yang tadi diakui sama suami saya merasa saya korban. Padahal karena saya yang tidak menjadi istri yang penolong, yang hormat, yang submisif lah sama suami, sehingga itu yang saya dibantu sekali. Yang paling berasa adalah sifat controlling dan perfeksionis saya, yang tadinya begitu, dia nggak boleh salah, hal-hal kecil di rumah jadi persoalan, dan itu bikin dia nggak nyaman kan. Jadi ketika kita dibantu, dibimbing, bagian saya yang paling menusuk dan paling merasa tersiksa untuk berubah itu adalah untuk hormat dan patuh sama suami. Dan dimulai dari hal-hal kecil. Jadi untuk kalau mau memutuskan sesuatu tidak memutuskan sendiri, tidak yang menyuruh-nyuruh atau berharap dibantu, tapi seperti bosi di rumah, seperti bos yang suami harus bantu bersih-bersih ini ya. Saya hani bersihin itu ya. Saya seperti bos yang memerintah anak buah. Padahal kalaupun saya butuh bantuan, ada bahasa yang lebih bisa membuat dia merasa dihargai dengan cara saya menyampaikan hal-hal kecil sebenarnya. Jadi tolong boleh ini. Jadi dulu nggak ada kata tolong di depan. Hani boleh minta tolong, nggak ada. Saya buang sampah. Saya bisa teriak dari ruang mana kepada ruang mana, dan dia bilang kita seperti hidup di hutan. Saya seperti Tarsan yang berteriak-teriak, dan itu tidak nyaman sekali. Tapi itu yang saya merasa sangat-sangat dibantu. Area controlling itu, kalaupun sampai sekarang masih rawat jalan istilahnya, tapi awarenessnya atau kesadaran diri tentang bagian saya yang harusnya bagaimana menjadi istri yang seperti Tuhan mau, itu sangat-sangat berasa terbantu. Wow. Ya, terima kasih ya, Gen, Abang dan Kakak. Ini sangat menarik ya, karena pernikahan itu kan 2 orang, bukan hanya 1 orang. Bukan hanya suami aja, bukan hanya istri aja. Ya, tapi dua-duanya itu harus work together. Betul. Untuk mereka bisa benar-benar bisa membangun sebuah keluarga. Betul. Nah, tadi kan Kakak juga sempat mention ya betapa sebenarnya Kakak ini seorang korban. Ya. Tapi dilihat kalau lebih jauh, Abang juga adalah seorang korban dari parenting yang buruk. Jadi sebenarnya itu kayak seperti efek domino ya, karena dari masa lalu yang akhirnya membuat kita juga bisa seperti ini. Betul. Dan yang menariknya adalah Abang dan Kakak mau ambil kesempatan itu berdua. Gak hanya Abang doang, tapi juga Kakak juga sadar gitu ya. Kadang kita nih bisa ini ya di pernikahan, ya udahlah, suami saya aja, kan dia yang harusnya berubah. Saya ya nggak usah, saya kan dari dulu baik-baik aja. Betul. Atau mungkin kadang suami bisa, istri saya masaknya kurang asin gitu ya. Atau istri saya tuh kurang bisa mengurus anak, padahal suami juga punya peran. Betul. Ya, jadi itu luar biasa banget bagaimana Tuhan sangat melembutkan hati Abang dan Kakak untuk bisa work together. Ya, jadi dua-duanya itu bisa membuat satu tim, dan pertobatannya juga no wonder Tuhan bless sampai saat ini 23 tahun pernikahan. Masih mesra loh. Tadi masih I love you honey ya. Semoga masih puluhan tahun lainnya masih tetap mesra. Ya. Nah, aku juga sangat tertarik sebenarnya Abang Kakak ya, dengan segala apa yang Abang dan Kakak sudah lalui ya, dari komunitas juga sudah pastinya membantu, dan akhirnya Abang dan Kakak tergerak untuk juga memberikan untuk Tuhan ya. Sebenarnya kan kalau dilihat-lihat dari background Abang dan Kakak yang kalian punya ya, Abang sampai S3, Kakak juga S2, ya kan, itu menurut aku
dan adalah seorang PNS pula ya, Yeah. itu promising banget loh ke depannya. Masa depan yang kalian punya sebenarnya very bright ya, seperti ya lampu ini kurang bright ya, masa depannya lebih bright gitu. Yeah. Nah tapi apa sih abang dan kakak yang membuat kalian mau loh meninggalkan status PNS kalian, meninggalkan masa-masa karir yang sebenarnya udah di atas sana untuk memberikan hati kalian tuh kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya langka banget loh. Sangat-sangat langka karena ini Yeah. aku dari tadi mikir ini PNS loh. Ini hidupnya sudah terjamin nanti gitu. Iya. Tapi apa sih abang dan kakak yang membuat kalian tuh tergerak hatinya? Iya. Nah, thank you ya. Mungkin berangkat dari apa tadi, dari kejadian-kejadian yang kita alami itu, dan saya tahu bahwa Tuhan begitu baik. Saya percaya bahwa tidak cukup hanya itu ya. Jadi saya berasa menemukan setelah pikiran saya berubah, diubahkan oleh Tuhan, saya berasa tidak cukup sampai di sana. Saya berasa ini yang saya temukan keyakinannya bahwa Tuhan mau hidup saya. Gitu. Wow. Ya, bukan cuma pemulihan. Ya saya syukur itu karena itu adalah langkah awal. Tapi selanjutnya saya berpikir bahwa hidup saya pun saya bisa berikan. Nah, tentunya ya pasti ada konsekuensi. Ya. Terus bagaimana nih tantangan ke depan pekerjaan saya? Jadi dari situlah, masa-masa disitulah saya mempersiapkan diri saya minta nasihat, bimbingan, dan juga benar-benar bergantung sama Tuhan kira-kira ke depan seperti apa. Ya, tapi saya sudah ambil keputusan bahwa ya saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan hari ini mau pakai hidup saya, ayo saya mau berikan sepenuhnya. Wow. Nah, seperti itu. Wah. Rela tuh Bang, melepaskan semuanya. Iya. Wow, luar biasa. Karena mungkin itu juga rasa syukur. Iya, bagaimana Tuhan sudah mengubahkan hidup sekali. Abang ya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau dari kakak? Kurang lebih sama ya. Saya berasa karena Tuhan memulihkan dan apa yang bisa menjadi kita lebih baik ke depannya. Apa sih yang kalau Tuhan mau yang bukan dia punya? Kan semua punya Tuhan ya, yang Tuhan kasih termasuk pekerjaan ya, itu kan dari Tuhan. Di awal saya pikir saya tetap bisa memberi pengaruh, dalam arti kalau kata orang di luar sana ya, kesaksian hidup kita lah ya, apa yang kita pernah alami, yang kita bisa saksikan atau ceritakan kepada orang lain, terutama kepada pernikahan-pernikahan lain yang mungkin nanti kenal kita atau tahu cerita kita. Ada teman-teman yang mungkin atau yang kita ketemu dan menceritakan ada pergumulan-pergumulan. Waktu kita cerita pergumulan kita yang dahulu, mereka kaget-kaget karena ternyata belum separah kita. Dan pernah ngalami untuk hopeless itu malah lebih dari kita lebih parah lah istilahnya. Sehingga ketika kerinduan untuk bersaksi bahwa Tuhan sangat baik loh memperbaiki pernikahan kita. Jadi waktu kita ada dalam komunitas yang membantu kita dan pengen sekali, kerinduan terbesar sebagai rasa syukur, betul tadi kata Mei bahwa rasa syukur yang besar kayaknya nggak cukup deh kalau cuma sekedar bersaksi aja. Jadi kalau Tuhan mau kita membantu ada pernikahan-pernikahan yang punya pergumulan seperti kita, ayo kita mau. Bedanya kan hanya di masalah waktu. Yang tadinya saya kerja di sekuler dari jam sekian sampai jam sekian, tinggal beberapa jam kemudian baru bisa pergi melayani. Tapi kalau kita masuk kepada pelayanan seperti sekarang yang kita jalani, waktunya pasti lebih banyak. Bedanya sebenarnya di situ aja sih. Tapi dorongan terbesar karena rasa syukur pernikahan kita dipulihkan dan berasa bahwa jadi punya pengharapan anak kita akan lebih baik pernikahannya ke depannya. Itu yang tengkat banget, sehingga waktu kita punya kerinduan untuk melayani, ayo mau juga seperti itu. Amin. Wow. You two set such a great example. Ya, contohan yang luar biasa, yang nggak takut ya untuk kehilangan apa yang kita punya di dunia, karena kita tahu Tuhan itu
adalah Tuhan yang sudah memberikan segalanya. Betul. Sehingga sebenarnya bener ya, kayak melayani menjadi seorang pendeta kayaknya kurang gitu loh untuk membayar apa yang sebenarnya Tuhan udah kasih ke dalam hidup kita ya. Betapa Tuhan tuh setia gitu waktu Betul. bahkan waktu kita tidak setia. Ya. Jadi waktu abang dan kakak berani untuk memberikan hati dan hidup kalian, meninggalkan segalanya yang lebih menarik di luar sana, itu benar-benar sangat contohan banget ya. Itu memberikan inspirasi buat kita semua untuk nggak takut untuk sold out buat Tuhan. Tapi abang dan kakak punya nggak sih worriness atau kekhawatiran waktu menjalani perjalanan menjadi seorang pendeta atau full time pelayan yang mungkin pastinya kan secara ininya udah berbeda banget ya. Ada nggak kekhawatiran atau mungkin keluarga yang menentang gitu? Gimana sih, kamu kan udah S1, S2, S3 gitu, udah backgroundnya udah bagus banget, kenapa harus meninggalkan semuanya gitu? Itu kan mungkin ada nggak gitu mengalami hal itu? Ya, kalau saya kan sebenarnya di daerah kita itu saya lumayan terkenal ya. Terkenal famous dalam nih. arti jahat gitu. Terbalik ya. Jadi terkenal karena apanya dulu? Jadi waktu orang tua mendengar bahwa saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh waktu dan meninggalkan segalanya, di satu sisi ya mereka pasti sedih lah karena itu yang juga mereka harapkan, impikan dan akhirnya jadi seperti itu. Tapi di sisi lain, wah anak mereka ini ceritanya berubah nih dari kejahatannya di mana-mana. sampai istri itu waktu itu dia doa, Tuhan tolong bantu suami saya takut Tuhan gitu ya. Jadi waktu dia dengar saya mau melayani Tuhan sepenuhnya, sepenuh hati, secara full time, dia bilang, Tuhan kan doa saya cuma minta suami saya takut Tuhan, bukan full time. Jadi saya ada perdebatan lagi, wah kamu ini bukankah Tuhan menjawab itu melebihi dari permintaan kita gitu kan? Jadi abang duluan yang mau ya melayani ya. Iya betul. Gitu. Jadi artinya itu kurang lebih 4 tahun loh saya bergumul memutuskan, menetapkan untuk bisa melayani Tuhan secara full gitu ya. Dan ya kalau bicara tentang bagaimana kalau nanti mau meninggalkan itu, hidup dengan apa gitu. Nah saya punya keyakinan yang kuat karena saya ini perantauan. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya di mana saja Tuhan pasti bless gitu. Dan apalagi ini saya bekerja untuk Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Itu tidak diragukan lagi keyakinan saya. Entah dari mana, apapun itu, waktu itu kan saya nggak kebayang makan minum bagaimana. Bukan itu, karena saya memang benar-benar menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Saking besarnya rasa syukur saya sepertinya kayak emosional begitu, nggak memikirkan tantangan selanjutnya apa gitu. Tapi saya benar-benar putuskan, nanti saya pikirkan ke depannya seperti apa. Nah itu yang agak beda clash ya sama kakak ya. Oke. Kalau kakak berarti tadinya abang yang udah sold out pokoknya melayani. Nah kalau kakaknya gimana nih? Karena pikir dia itu emosional, tidak rasional. Seperti tadi yang dia bilang ya, maju aja dulu. Saya berasa saya mau memberi apa saja buat Tuhan tanpa memikirkan secara rasional mau bagaimana ke depannya. Nanti kalau udah meninggalkan ini dan itu, kan nggak mungkin makan minum kita nggak butuh biaya lah ya. Itu dia tidak memikirkan. Jadi saya ketakutannya adalah ini cuma emosi sesaat. Jadi kalau saya ikut-ikutan bagaimana ya? Jadi saya masih yang jangan dulu. Sekarang memang kita bersyukur sekali Tuhan memperbaiki hidup kita, memulihkan. Tapi untuk meninggalkan pekerjaan, tunggu dulu. Saya juga mau melayani, tapi tanpa harus meninggalkan pekerjaan saya. Karena saya pikir pekerjaan saya juga dalam tanda kutip cukup mulia lah ya, membantu orang secara jasmani sembuh. Tapi lebih mulia menyembuhkan jiwa kayak maksudnya secara kerohanian juga.
Tapi waktu dengar apa yang suami rindukan, setiap tahun ulang tahun dia sharing tentang kerinduan itu, saya doa, saya ambil waktu untuk doa dan pengen sekali untuk mendukung, karena ada satu pasang juga yang pembantu pemikiran dan keyakinan saya, karena seperti tadi yang saya sempat mention, apa sih yang Tuhan kasih ke kita kalau Tuhan mau minta, termasuk waktu ya, pekerjaan yang kita mau tahan-tahan gitu loh. Tuhan nggak mungkin nggak pelihara. Nah, itu akhirnya keyakinan tentang itu tertransfer, tetapi lebih kepada logika nanti rasional kedepannya harus bagaimana. Nah, itu dari sisi istri ya. Nanti kalau nggak cukup ini nggak cukup itu bagaimana. Nah, tapi betul karena kita dibimbing, kita ada mentornya, kita ada yang membantu kita jadi lebih percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita cukupkan apa yang kita perlukan kayak itu. Amin, iya sih. Amin. Wow, sangat menusuk hati saya. Menurut aku itu adalah salah satu cerita yang luar biasa ya Abang Kakak ya, dan ini menunjukkan Abang sudah menjadi pemimpin yang berhasil membawa istri mencintai Tuhan lebih daripada PNS. Ya wah, ini luar biasa banget. Aku juga tadi sangat tertusuk ya Bang ya, waktu Abang bilang kalau kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, nggak mungkin Tuhan tidak memberikan yang terbaik juga buat kita. Ya, ini satu pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin nantilah masih banyak pertanyaannya ya. Tapi aku pengen tahu banget sebenarnya tantangan yang sangat challenging ke depannya itu kan memimpin jemaat. Ya kan sekarang Abang dan Kakak memimpin jemaat di Bitung ya. Sudah berapa lama? Masuk tahun ke-8 ya, 8 tahun. Ya, kurang sudah 8 tahun di Jemaat Bitung. Nah, ada gak sih Abang dan Kakak mungkin bisa cerita pergumulan yang kalian punya waktu kalian memimpin jemaat? Kalau misalnya melayani, melayani itu kan pasti kalau kita sholat semangat. Tapi kan pergumulannya pasti ada ya. Apalagi mengenal tadi Abang juga bisa mention figure fatherless ya, tidak punya figurnya seorang ayah. Itu kan pasti akan mungkin ada sedikit pergumulan untuk memimpin. Betul. Dan tiba-tiba harus memimpin gak hanya suami, gak hanya istri dan anak, tapi juga jemaat. Yang adalah isinya suami istri, anak. Itu gimana tuh? Saya ingat waktu saya punya satu kesempatan berhadapan dengan Bapak Pendeta Harlem. Wow. Cerita begini, kamu kan tidak punya figur Bapak. Bagaimana kamu bisa memimpin jemaat sementara kamu itu seperti orang tua buat jemaat? Waktu itu saya sempat, kenapa saya nggak kepikir seperti itu? Setelah beberapa menit jeda seperti itu, terus Pendeta Harlem bilang begini, tapi saya percaya, kamu mungkin tidak punya figur Bapa secara fisik, tapi kamu punya Bapa yang di sorga. Wow. Jadi kalau kamu percaya Bapa kamu di sorga, pasti Dia akan memberikan hikmat itu. Nah, sampai sekarang saya ingat itu. Jadi saya mulai memimpin, membimbing mulai dari kelompok kecil sampai bisa memimpin jemaat atau memimpin gereja. Selalu saya ingat, karena ada masa-masa yang sulit seperti itu. Saya ingat, saya ini harus ingat bahwa saya nggak punya figur Bapa. Saya mau mempunyai hati seperti Bapa. Jadi itu yang saya berasa bersyukur sekali di masa-masa yang sulit saya ingat itu ya. Kedua, saya berasa bahwa banyak sekali mentor-mentor saya atau pemimpin-pemimpin yang sudah memberikan gambaran yang jelas, memberikan contohan bagaimana juga mereka menjadi pemimpin, menjadi seorang bapa. Jadi lebih membantu saya, lebih mudah untuk bisa
mengarahkan jemaat. Walaupun di tengah-tengah banyak tantangan ya, tapi selalu harus memiliki hati Bapak seperti itu. Wow, tepuk tangan dong yang paling meriah buat Abang. Iya. Iya. Aku sangat melihat kerendahan hati ya Abang ya, bahwa yes, mungkin kita tidak punya figur yang sempurna, tapi kita punya figur yang sangat sempurna, itu Tuhan itu sendiri. Kalau Kakak ada nggak sih tantangannya? Oh banyak. Oh banyak ya. Tapi mungkin yang paling yang saya paling berasa adalah di dalam melayani ya, harus berawal dari kita berdua. Jadi ketika pernikahan kita lebih sehat, kita dibimbing, kita akan lebih mudah untuk keluar, istilahnya untuk membantu pernikahan-pernikahan yang lain. Jadi tantangannya adalah bagaimana pribadi saya dulu benar-benar mau menjadi seorang yang kayak istri yang penolong. Yang tadi ya kelemahan-kelemahan saya itu yang saya pertobatan yang paling harus clear di situ, dan itu pergumulan atau tantangan yang lumayan berat buat saya. Tantangan yang lain adalah saya merasa memimpin maksudnya menjadi satu tim di dalam memimpin jemaat Tuhan itu atau gereja. Masalahnya kompleks, berbeda waktu kita masih memimpin satu grup kecil khusus orang menikah semua ya, jadi masalahnya kayak senada aja. Sementara kalau memimpin gereja pasti kompleks, nggak cuma pernikahan, parenting, tapi juga masalah-masalah yang lain. Kalau ada yang masih anak-anak muda, remaja, itu semua harus kita pikirkan, dan tantangan itu yang saya berasa akan sangat perlu kita untuk belajar banyak dari yang lain, tapi lebih kepada bagaimana Tuhan membantu kami lewat pembimbingan atau mentor-mentor kami sehingga tantangan-tantangan itu bisa teratasi. Gitu sih. Aku bisa lihat jemaat di Bitung sangat-sangat bersyukur ya punya Amen. Bapak dan Ibu pendeta seperti Abang dan Kakak. Amin. Itu dong, boleh dong sharing visi dan misi atau mungkin impian kalian untuk jemaat di Bitung. Kira-kira ada nggak, Abang Kakak? Iya, dari istri dulu. Asik. Iya. Lady first after man. Pengharapan atau kerinduan terbesar adalah jemaat Bitung bisa bertumbuh menjadi seperti apa yang Tuhan mau kita bertumbuh bersama. Bagi keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan semakin bisa menjadi terang, jadi garam di kota Bitung terutama ya, sehingga ketika pernikahan mereka sehat dalam arti berfungsi, itu akan sangat berdampak baik kepada orang-orang di Bitung terutama yang menikah. Amin. Itu sih. Amin, amin, amin yang paling kuat. Dari Abang, ada nggak tambahan mungkin? Iya, betul ya tadi poin yang istri sampaikan itu, bahwa yang paling penting adalah kita kan memimpin jemaat ini. Jadi dimulai dari kita, pernikahan kita, parenting kita. Saya rasa ini gambaran bagaimana kita memimpin jemaat ya. So dimulai bagaimana membantu, mungkin juga banyak masalah-masalah yang jemaat maupun orang lain alami seperti yang kita alami. Jadi itu dulu, karena itu prinsip atau yang paling mendasar saya rasa. Amin. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita closing podcast kita hari ini. Aku pengen dong Abang dan Kakak nih share ya, berdasarkan cerita yang tadi kalian udah sharing, segala pergumulannya, segala jotos-jotosannya ya tadi ya. Nah mungkin ada nih penonton sit in podcast kali ini juga punya struggle yang sama. Tidak hanya hubungan pacaran ya, tapi juga mungkin pernikahan atau mungkin perceraian atau dan lain-lainnya ini ya, bahkan mungkin ya sudah berpisah. Kira-kira ada nggak sih suggestion atau pesan untuk mereka ya? Buat Armando atau Jenny lainnya di luar sana. Iya. Kalau bisa saya bisa ceritakan bahwa memang saya tidak mengklaim semua orang, tapi mungkin juga ada
orang yang bisa mengalami seperti apa yang saya alami, kami alami ya. Mungkin pergumulan, masalah juga pernikahan, parenting, dan juga tantangan atau pergumulan-pergumulan yang lain yang berhubungan seperti karakter saya tadi itu. Ya, saya mendorong supaya bagaimana kita mempunyai satu tujuan hidup yang jelas. Amin. Ya, bagaimana supaya kita mau benar-benar mencari Tuhan, karena saya berasa hanya di dalam Tuhan saja sebenarnya segala sesuatu itu terjawab, ya. Segala sesuatu bisa terjawab hanya di dalam Tuhan. Baik pernikahan kita, parenting kita, dan juga sisi-sisi yang lain dari kehidupan kita. Saya berasa kita harus menemukan satu rancangan Tuhan buat hidup kita. Amin. Kira-kira Tuhan merancang kita, menciptakan kita, atau apapun membentuk kita dengan tujuan yang mulia. Nah, jadi saya mendorong dan berharap supaya, tujuan yang mulia itu bagaimana supaya kita memiliki itu, bagaimana supaya kita mencari benar-benar hidup di dalam rancangan Tuhan. Oke, kalau tadi kan itu dari abang ya. Nah, ini buat pesan buat Jenny lainnya. Mungkin highlightnya lebih kepada pertama itu adalah kita punya Tuhan yang baik ya. Sangat bersyukur ketika pernikahan kita dipulihkan. Tapi jika ada Jenny yang ngalami seperti saya yang tadinya berasa korban, tapi sebenarnya kita juga mengorbankan suami kita. Dan jangan sampai hilang pengharapan bahwa Tuhan masih pengen memulihkan sebesar, seberat atau sebagaimanapun pergumulan di dalam hubungan pernikahan atau dinamika yang tidak sehat. Kalau kita menaruh pengharapan bahwa Tuhan masih bisa memulihkan, kita masih bisa dipulihkan. Amin, amin. Thank you abang dan kakak buat pesannya yang sangat luar biasa. Satu lagi biar nggak didenda ya. Apa sih kira-kira yang kalian akan bilang, yang mau share kepada orang-orang di luar sana yang pengen kenal jemaat GKDI khususnya di Jemaat Bitung? Ya, kalau menurut saya sih ya ini kita pasti mengalami persoalan ya, Mei ya. Setiap manusia pasti mengalami itu ya. Dan kalau saya bisa memberikan pesan ya, karena kami ini kan dari dunia kesehatan dan juga bagaimana tadi kalau cerita kami itu tentang pernikahan kami yang begitu hancur-hancuran, parah, parenting juga. Saya berasa merit ya, kalau merit kita ada persoalan, ada pergumulan, ya ayo kita bisa sama-sama bisa memperbaiki ya. Dan ya itu tadi, mencari rancangan Tuhan itu apa di dalam hidup kita sehingga kita memiliki tujuan hidup yang benar seperti itu. Ya. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi buat narasumber yang luar biasa ini. Thank you banget ya abang dan kakak. Dari tadi sekitar beberapa puluh menit sebelumnya aku banyak belajar banget dari abang dan kakak, bagaimana kalian adalah sepasang suami istri yang tidak hanya sold out buat Tuhan, tapi juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amen. Rela mengeluarkan semuanya, meninggalkan semuanya. Yang tadi aku bilang, Jemaat Bitung sangat beruntung punya Bapak Pendeta Armando dan Ibu Pendeta Jenny. Bukan Blackpink, tapi Jenny Bitung. Ya, jadi terima kasih untuk inspirasinya. Ini juga menguatkan, hopefully menguatkan teman-teman di luar sana betapa Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat. Meskipun kita sudah melewati banyak hal di dunia ini, Tuhan itu selalu ada untuk reach out kita lagi, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Bitung untuk podcast kali ini ya. Terima kasih. Nah,
tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan pendeta GKDI Bitung. Nah, kalau kamu pengen beribadah, pengen belajar Alkitab, pengen join komunitasnya juga, atau sekedar pengen tanya-tanya aja, langsung aja WhatsApp. Nih linknya ada di description box below, atau langsung aja DM GKDI Official, sosial medianya kita semuanya ada di sana, langsung aja cek ya. Oke, karena komunitas kita ada 41 kota di Indonesia, dan misalnya kalian nggak tinggal di Bitung, kalian tinggalnya di luar, lebih jauh daripada Bitung, dan pengen kenal dan join komunitas di kota kamu, silahkan jangan ragu-ragu untuk WhatsApp kita juga. Nah, teman-teman semua, kalau kalian punya tema yang pengen dibahas di podcast berikutnya, langsung aja taruh di kolom komentar di bawah ini, atau langsung DM kita, Instagram kita, semuanya terbuka untuk kalian. Last but not least, kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan juga turn on notification supaya nggak ketinggalan update konten-konten terbaru dari kita juga. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, semoga mereka bisa mendengar dan melihat podcast ini dan juga pastinya merasa terbantu. Alright, itu dia tadi podcast kita hari ini. Thank you so much and we'll see you guys in the next video. Bye! Thank you. Bye-bye semuanya. Thank you semuanya.